istilahnya bahasanya pengusiran itu kan tidak ada. Tapi pada saat beliau minta surat pindah, permohonan pindah dari warga Karangbesuki pindah ke Pulau Waru, minta ke Maghrib itu di Musola. Saya tolak, kita nggak ngusir, kita hanya melihat dari warga ini. Beliau tuh nggak mau lah beliau tinggal di sini untuk masuk menjadi warga sini, karena beliau tuh bukan warga, belum menjadi warga tetapnya, belum penduduknya di tempat ini. Spontan, ya Pak, masalah Bapak itu adalah sebagai RT, Bapak itu tidak netral. Aku udah pernah lihat sih Pak videonya yang warga itu ngeruduk rumahnya Yaimin ya, terus Bapak berusaha menengahi. Setauku yang adem itu cuman perkataannya Pak Wakil RW ya, yang berusaha menanyakan gitu sebenarnya duduk permasalahannya apa. Bapak itu kelihatan kok ketakutan saat digeruduk itu, soalnya apa? Ya supir-supir itu ikut ngeruduk ya, yang diakui adik sama Pak Sofyan itu. Jadi Bapak itu kalah jumlah ya. Jadi pingin yang cepetnya gimana gitu aja kali ya. Ini pengalaman aku itu KTP ke Surabaya Pak. Aku punya rumah di Surabaya dan di Jakarta ini aku itu punya unit apartemen di sini. Aku tidak mau pindah ke KTP Jakarta itu karena masalah administrasi. Aku nggak mau ribet karena aku berencana untuk kembali ke Surabaya. Oke. Tapi tidak pernah ada sekalipun Pak Pak RT dan RW ku tuh menganggap aku bukan warga sini. Karena itu sudah menyalahi aturan. Pengelola pun juga tidak pernah menganggap aku bukan warga sini, gitu. Karena aku pemilik Pak, jadi lebih tinggi istilahnya haknya ya daripada orang yang cuma ngontrak atau nyewa, gitu. Hak yang tidak bisa aku dapatkan di sini itu adalah satu, tidak bisa memilih saat pemilihan pilpres kemarin kalau tidak dapat surat pengantar dari Surabaya, dari kota asalku, itu aku nggak bisa milih. Sama satu lagi, aku tidak bisa jadi RT atau RW atau pengurus warga, itu aja. Tapi suaraku tuh didengar dan aku bisa memilih ketua RT dan ketua RW. Kenapa ya? Aku bayar Pak, setiap bulan aku bayar biayanya itu, aku bayar, pajak juga bayar. Pengacara kondang Farhad Abbas ikut membela Yaimin juga nih guys. Katanya nggak perlu pakai kuasa, nggak perlu pakai apa-apa. Pokoknya Farhad Abbas bakalan ngebela Yaimin, cina. Tapi gue ngakak banget nih sama isi komen-komennya. Ada yang bilang Farhad Abbas ini bukan ngebela yang benar, tapi ngebela yang viral, cina. Kalau ngelihat mukanya Bang Farhad ini, gue suka tiba-tiba ingat sama si Agus. Tahu? Si Agus sedih itu loh yang pernah viral gara-gara masalah donasi. Kalau nggak salah dulu pengacaranya Bang Farhad juga ya. Apa kabar sekarang ya si Agus sedih ini? Terakhir gue lihat dia jualan baju, tapi nggak laku. Terus donasi yang diributin tuh endingnya gimana sih? Gue nggak ngikutin soalnya. Kita nggak menendang dia, apalagi menyentuh dia. Nah kata Sarah gitu tuh, ngomong katanya nggak menendang Yaimin. Padahal ya videonya ada yang dia gituin itu tuh ya, kakinya ke bangku. Pas Yaimin ya lagi megang bangku. Ini lagi yang komen, Bu, Sahara jadi afiliat ya sekarang. Gue yang Pok Rika ya, beda jauh ya. Nih cakep begini mau disama-samain. Gitu, gue nggak punya mobil, apalagi namanya rental mobil ya. Udah ya Mpok mah tuh pakai dasaran aja di rumah ya. Deh, gak usah sama-samain gue sama dia dah. Beda. Sama pakai kacamata doang. Gimana, udah nonton belum podcastnya? 1 jam yang lalu udah tayang. Di sini aku tuh salut banget sama Bu Ros dengan pembawaannya yang tenang banget. Terus dikit-dikit nyolek suaminya Kiai. Kayak salah tuh Kiai jangan sampai oversharing, takutnya malah jadi masalah baru. Dari ceritanya kecewa banget sih sama Pak RT-nya, karena Pak RT-nya terlihat sangat-sangat tidak adil kepada warganya. Dan ternyata fitnah-fitnah yang dibikin sama si Sahara itu sangat-sangat menyakitkan gak sih? Kalau ada yang ngerasa komunikasinya Kiai itu rada belibet, agak detail atau bertele-tele, itu karena beliau itu udah tua. Biasa kalau orang tua itu cerita akan sangat-sangat detail. Tapi roman-romannya kayak kagak bakalan ada yang pakai baju oranye nih, bakalan jalur damai nih. Kecewa ngakiran. Yaimin meminta maaf secara langsung kepada suami Sahara, yaitu Sofyan dan supir-supirnya mereka. Wow, pagi ini digembarkan dengan video di mana Yaimin meminta maaf kepada tetangganya. Ini videonya. Kemarin kan sudah boleh nih sama Abi Benju ya. Minta maaf Pak. Pak, sampai sampai. Gak bisa selesai. Oh Ferry.
Sama ada serius. Ganteng lah, alhamdulillah. Wah, Yai Mim mengajari dan memberikan kita contoh langsung ya, apa arti kerendahan hati. Ya, Yai Mim langsung dengan gentle mendatangi tetangganya meminta maaf. Terbaik Yai Mim. Di sini meminta maaf bukan berarti kalah, bukan berarti salah, ya. Dan awalnya aku kira, wah, ini damai nih, kan? Ternyata aku baca di komentarnya, intinya kita hidup bertetangga itu harus saling memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Mantap, karena apa? Ini semua kita jadikan pembelajaran bersama agar ke depan kita tidak bisa zolim ke orang lain, kita tidak seenaknya memfitnah orang lain, tidak inilah seenaknya kita, tapi kita lebih menjunjung adab dan etika kita. Sekali lagi, terima kasih Yai Mim telah memberikan kita pelajaran yang begitu sangat berharga. Salam sehat, salam damai. Semakin banyak bicara, maka akan semakin banyak alasan. Semakin banyak alasan, maka akan semakin banyak pembenaran. Semakin banyak pembenaran, maka akan semakin banyak kebohongan yang akan terungkap dengan mandiri. Ingatlah baik-baik, pada dasarnya musuh terbesarmu bukan lawan mainmu, melainkan lisanmu dan jejak digital. Alright. Ulala. Kini si Sahara sudah dibongkar semuanya sifat aslinya sama para netizen ya, dan para pengacara pun ikut serta mendukung Yai Mim karena manipulatifnya itu sangat bagus si Sahara ini. Sahara gurun. Ini perlu ini guys, perlu dibina ini Sahara gurun. Biar tidak kebiasaan orang seperti ini.